Oke, selamat siang teman-teman. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 17. Tanggal 17. 17 April 2024. Kita navigasi sekarang ya, navigasi yaitu di tengah laut. Kita tidak ngepot hari ini, yaitu perjalanan dari Rotterdam menuju Brest. Brest itu adalah suatu kota di Prancis. Ya, besok pagi kita akan sampai pukul 8 pagi. Ya, saya baru saja selesai dari breakfast ini kerja pagi. Nanti kerja jam 2 lagi. Ya. Tadi di Krumes udah sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Di mana sih sebenarnya kita seorang pelaut atau siapa saja, di mana sih kita investasi atau naruh uang? Nah, ini penting sekali menurut saya, perlu kita bicarakan. Jadi di mana kita seenaknya naruh uang gitu ya. Nah, menurut saya satu, ini tidak saran ya, tidak saran atau tidak anjuran, itu terserah Anda karena itu uang Anda, mau simpan di mana silahkan, berapapun Anda punya uang mau simpan di mana itu urusan Anda. Karena di dalam urusan keuangan itu adalah Anda yang melakukan survei, Anda yang melakukan penyimpanan dan itu uang Anda. Tapi menurut saya kalau kita punya uang banyak, katakanlah 1 miliar ke atas, ya, dan itu sekarang nangkring di tabungan Anda, menurut saya sebaiknya itu belikan saham. Oke. Umpamanya Anda punya uang 1 miliar, Anda beli saham BRI kah, saham BCA, saham Bank Mandiri, atau saham apa itu. Banyak sekali saham itu. Dan setiap tahun Anda akan mendapatkan yang namanya dividen. Ya, umpamanya dividen daripada Bank Mandiri umpamanya dalam 1 tahun itu adalah 10%, katakanlah 10%, walaupun kalau Anda punya 1 miliar mungkin dapat sekian juta lembar saham, gitulah maksudnya. Tetapi saya totalkan saja, seandainya Anda mendapatkan dividen 10%, berarti kan 1 miliar kali 10% Anda dapat 100 juta dalam setahun. Itu kalau dibagi 12 bulan sekitar 9 juta Anda dapat. Ya, 9 juta lebih sedikit Anda dapat per bulan. Nah, itu menurut saya daripada Anda taruh di deposito dengan bunga 0,5% per bulan, itu pun belum dipotong pajak, saya rasa itu lebih sedikit dapat, gitu ya. Itu kalau kita punya uang 1 miliar ke atas. Tapi kalau kita punya uang ratusan juta ke bawah, ya, apalagi keadaannya seperti saya yang masih ada tanggungan dan lain sebagainya, jadi tidak bisa total uang kita simpan, kita tidak bisa total uang kita tabung gitu istilahnya. Tentunya saya akan menyisihkan uang untuk tabungan. Jadi uang sisa jadinya, bukan uang utama, karena uang utama itu masih dipakai untuk tanggungan ini dan itu. Ya. Ya itu. Jadi kalau menurut saya kita punya uang di bawah 100 juta. Ya. Itu kalau Anda belikan tanah, Anda harus nyicil. Ya. Kalau Anda taruh di saham seperti tadi, katakanlah Anda punya uang 100 juta, dalam setahun Anda dapat 10 juta, berarti kan per bulan Anda dapat 900 ribuan. Ya, 900 ribu. Jadi uang 100 juta itu menurut saya kalau dapat 900 ribu per bulan, belum dipotong pajak, ya menurut saya kurang. Ya. Jadi kalau saya punya uang 100 juta ke bawah, atau itu uang sisa kita pakai, artinya uang setelah kita untuk membayar tanggungan, uang makan dan lain sebagainya, itu ada uang sisa, itu kita pakai. Dan itu saya sudah terapkan dari semenjak habis corona, dari 2 tahun yang lalu, dari waktu kontrak di Lirika 2 tahun yang lalu, Lirika, Harmonia, dan di sini. Itu saya mulai berinvestasi di kripto.
Jadi sekali lagi saya bukan menyarankan karena di kripto itu sistemnya DYOR. Do your own research. Jadi lakukan riset kamu sendiri. Karena itu uang kamu sendiri, kamu lakukan riset sendiri, kamu taruh uang sendiri. Jadi seandainya uang kamu hilang, uang Anda hilang, uang saya hilang, itu resiko ya. Jadi saya naruh di kripto saya punya sekarang sampai sekarang karena ini uang cicil, istilahnya uang cicil, saya itu investasikan per bulan $100 ya. Dari gaji yang dipakai untuk tanggungan ini itu saya sisakan $100 saya ambil di awal dan itu sudah berlangsung 2 tahun ya. Dan gajian ini saya belum bisa sisakan karena gajian pertama itu baru 10 harian ya, belum dapat, itu dikirim semua. Jadi mungkin gajian kedua nanti saya mulai investkan $100 lagi per bulan sampai saya pulang ya. Jadi kalau itu diakumulasi $100 per bulan kali katakanlah kalau di kontrak saya yang pertama itu 7 bulan, di kontrak kedua 10 bulan, itu 17 bulan kali 100 berarti kan sudah ada 1.700. 1.700 katakanlah kalau dibulatkan itu 2.000 sekitar 30 juta. Ya. 30 juta. Saya sudah invest di kripto. Di mana saya invest? Saya invest di ada 4 exchanger. Ya. 3 exchanger lokal dan 1 exchanger luar. Ya. Saya tidak menyarankan Anda untuk meniru seperti saya, tetap lakukan DYOR. Oke. Saya invest di Indodax, Toko Kripto, Pintu, dan yang di luar adalah Latoken. Jadi kalau Anda ingin melihat exchanger itu ada di kolom deskripsi saya ya. Deskripsi saya sertakan. Jadi kembali, ini bukan saran, ini bukan ajakan, tetapi disitulah saya menaruh uang saya. Uang sisa ya. Artinya uang yang saya sisihkan setelah untuk membayar tagihan-tagihan, membayar kepentingan saya gitu ya. Dan sampai sekarang saya nanti tunjukkan slip di salah satu exchanger lokal saya berapa sudah uangnya di situ dan apa saja kripto yang saya beli ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, bukan saya sarankan, ini untuk saya sendiri. Saya taruh uang saya, kalau saya ingin aman, saya taruh di Bitcoin dan Ethereum. Ya. Karena perkiraan harga Bitcoin bukan perkiraan. Ini yang disampaikan oleh seorang ahli, Robert Kiyosaki, mengatakan bahwa Bitcoin itu akan mencapai harga 34 miliar. Saya tidak terbayang bahwa satu koin itu bisa harganya 34 miliar. Saya tidak berbayangkan. Harga yang sekarang pun saya tidak pernah membayangkan. Saya tahu Bitcoin itu dari 2015. Ada teman saya yang menawarkan dan waktu itu harganya 2,5 juta. 2.500.000. Saya tidak berani membeli karena terlalu mahal menurut saya saat itu. Hanya sebuah koin. Tapi sekarang harganya adalah 1 miliar. Tidak terbayangkan. Dan Robert Kiyosaki membayangkan 34 miliar. Kalau Anda punya 10 tahun lagi harganya 34 miliar, kalau saya punya 0,1 saja, 0,1 itu artinya 100 juta, maka 10 tahun lagi saya akan punya 3,4 miliar kalau saya biarkan. Oke? Sekali lagi ini bukan saran dan bukan ajakan. Saya menaruh uang saya mulai di kripto ya. Dan itu adalah uang sisa. Jadi para teman-teman para pelaut dan calon pelaut, mulailah Anda melirik yang namanya uang kripto karena itu adalah uang masa depan. Kalau Anda ingin lebih jelasnya, silahkan Anda lihat di di YouTube-nya Kalimusada di Akademi Kripto. Di situ ada orang-orang yang luar biasa, ada Mas Timothy,
orang yang muda tapi sangat luar biasa menurut saya, dan itu adalah orang-orang masa depan dan orang-orang yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya dan silahkan Anda mempelajari tentang cryptocurrency. Ya, sekali lagi bukan ajakan, silahkan lakukan do your own research. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk keluarga, salam jangkar.